Shalom, jumpa kembali dengan saya Agustono Asin di program Saya Mau Mengikut Yesus. Senang sekali di kesempatan ini jika saya dapat membagikan satu rahasia yang sangat penting untuk kehidupan kita, yaitu rahasia hidup bahagia. Kita memasuki seri yang ke-8 dari rahasia hidup bahagia. Di kesempatan ini saya ingin mengangkat tema tentang tersenyumlah. Jika kita ingin hidup bahagia, tersenyumlah. Ayat Alkitab yang ingin saya bacakan kepada kita terambil dari Amsal pasal 17 ayat yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara terkasih, ekspresi dari hati yang gembira adalah tawa dan senyum. Tersenyum adalah sebuah kemampuan yang diberikan oleh Tuhan untuk membuat manusia hidup lebih bahagia dan lebih nyaman. Saudara, salah satu rahasia hidup bahagia adalah kita harus menjadi orang yang mudah tertawa, mudah tersenyum, sering-seringlah tertawa, dan sering-seringlah tersenyum. Ya. Ini adalah sebuah pilihan dalam hidup kita, apakah kita mau selalu hidup dengan wajah selalu cemberut, atau hidup dengan wajah yang selalu tersenyum. Jika Anda berkata Anda bahagia namun Anda jarang tersenyum, maka saya pastikan Anda pasti berdusta. Sangat mustahil orang yang bahagia jarang tersenyum dan jarang tertawa, karena ekspresi kebahagiaan adalah senyum dan tawa. Saudara, kalau engkau ingin hidup bahagia, rahasianya sederhana sekali. Jadilah orang yang mudah tersenyum. Contoh misalnya saat engkau melihat hal yang lucu, tersenyumlah, tertawalah. Saat orang menyapamu, tersenyumlah. Saat engkau mendengar hal yang lucu, tertawalah dan tersenyumlah. Saat engkau menatap wajah seorang anak kecil yang manis, yang lucu, tersenyumlah. Saat engkau mengingat momen-momen bahagia dan lucu bersama keluarga dan teman-teman, tersenyumlah. Tersenyum dan tertawalah karena duniamu akan menjadi lebih indah dan lebih baik ketika engkau banyak tersenyum. Saudara, memang hidup ini sangat berat dan penuh dengan masalah, kesulitan, dan kekecewaan. Dan kadang-kadang masalah, kesulitan, dan kekecewaan itu mencuri senyuman dari wajah kita. Nah saudara, walau hidup ini berat dan penuh dengan masalah, ada duka lara, ada kesedihan, tetaplah belajar untuk selalu tersenyum. Mengapa kita harus selalu tersenyum? Tersenyum itu mudah. Tersenyum itu gratis. Dari anak bayi yang baru lahir, sampai kakek nenek yang sudah kehilangan semua giginya, semuanya bisa tersenyum. Ya. Karena senyum dan tawa adalah kemampuan yang diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma kepada kita, agar kita bisa mengekspresikan kebahagiaan dan sukacita yang ada di dalam hati kita. Siapa bilang kalau mau bahagia itu harus bayar mahal, saudara? Sebenarnya untuk hidup sederhana itu sangat simpel dan sangat sederhana dan sangat mudah, juga sangat murah. Caranya adalah banyak tersenyum dan banyak tertawa. Ya. Tersenyum adalah cara untuk mengekspresikan kebahagiaan, sukacita, dan semangat. Ya. Saudara-saudara, senyum membuat Anda menjadi sangat memikat. Coba saudara lihat iklan di TV, 90% iklan di TV bintang iklannya tersenyum. Nah, baik di mal-mal, minimarket, pusat perbelanjaan, para pegawainya telah disuruh agar selalu tersenyum pada pelanggan oleh atasannya. Ya. Pelanggan menerima senyuman dari pegawai akan merasa bahagia berbelanja di tempat itu. Kalau Anda selalu tersenyum pada pelanggan Anda, maka toko Anda tidak akan pernah sepi. Ada satu pepatah Cina zaman dulu mengatakan, jangan jadi pedagang kalau Anda tidak bisa tersenyum dari pagi sampai malam. Wajah Anda yang cemberut membuat orang lain capek melihatnya. Capek deh. Bagi yang jomblo, sangat baik untuk selalu tersenyum. Tersenyum adalah cara untuk tebar pesona. Tapi bagi yang sudah menikah, jangan tersenyum untuk tebar pesona, itu tidak baik. Ya, nanti jadi selingkuh pula ya. Tidak boleh tebar senyum dengan tujuan tebar pesona. Ya, tersenyum untuk tebar pesona. Tapi untuk mengekspresikan kebahagiaan itu sangat baik. Ya. Sering tersenyum membuat perasaan kita menjadi lebih baik. Sering tersenyum membuatmu menjadi lebih sehat. Sering tersenyum membuatmu awet muda. Ya.
Saya pernah bertemu dengan seorang kakek umur 70 tahun, dan saya kebetulan pada waktu itu ingin merenovasi warung toko saya waktu saya masih buka toko di Bogor, ya. Dan saya kesulitan mencari tukang. Akhirnya saya berjumpa dengan seorang kakek sekitar 70 tahun, dan ternyata dia sangat kuat dan masih mampu untuk bertukang, menjadi tukang bangunan. Dan singkat cerita, dia memperbaiki warung kami, membuat rak, ya. Dia memaku, dia menggergaji dengan cepat, dia bergelantungan, dia memanjat. Kemudian dia merakit besi, dan semua pekerjaan itu adalah pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang muda, tapi dia mampu melakukannya. Saya salut sekali dengan kakek ini. Nah, saudara, saya melihat setiap kali saya memandang kakek ini dan dia memandang saya, dia selalu tersenyum. Dan dia selalu bercanda. Hampir tiap waktu jika ada kesempatan kosong, kami selalu bercanda. Orangnya sangat ramah, orangnya sangat ceria, orangnya sangat bersemangat, dan suka tertawa. Tidak lama kemudian saya mampir ke rumahnya untuk menggaji dia, dan saya melihat ada seorang kakek yang lain ada di sebelah rumahnya sedang menyapu. Tapi wajahnya sangat sedih. Saya tanya, "Engkong, itu kakek yang di depan itu siapa ya?" "Oh, itu mah adik saya," katanya. "Kok nampak lebih tua dari engkong?" "Ya, begitulah orangnya, ya dia jarang tersenyum," katanya. Lalu saya akhirnya mendapatkan satu kebenaran bahwa Alkitab mengatakan memang benar, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kenapa adiknya nampak lebih tua daripada dia, seperti umur 75 atau 80? Dan dia sudah bongkok, ya, dan tulang pinggangnya sudah membungkuk seperti udang ketika dia menyapu halaman, dan tampak jauh lebih tua daripada kakek ini yang kerja dengan saya. Dan memang benar Alkitab mengatakan bahwa orang yang hati yang gembira itu adalah obat yang manjur, obat awet muda. Dan saya lihat kakek ini awet muda sekali, walaupun dia lebih tua, tapi dia nampak lebih muda, ya, karena dia selalu bergembira, saya lihat. Tapi kakek itu ketika saya beberapa kali melintasi tempat itu, dia tidak pernah memandang, tidak pernah menyapa orang, tidak pernah tersenyum, dia selalu cemberut, ya. Dan saya rasa itu bisa menjadi pembeda, ya, bahwa jika kita hatinya gembira dan selalu tersenyum, maka kita akan menjadi awet muda dan sehat, saudara. Nah, itulah manfaat daripada tersenyum. Jika ingin hidup bahagia, maka jangan pelit senyum, ya. Saudara yang terkasih, kalau Anda selalu tersenyum pada pelanggan Anda, maka toko Anda tidak akan pernah sepi, ya. Wajah Anda yang cemberut membuat orang jadi capek. Bagi yang jomblo, sangat baik untuk selalu tersenyum. Tersenyum adalah cara untuk tebar pesona. Yang sudah menikah, ya, jangan tersenyum terus-menerus dengan cewek, bahaya itu. Nanti gawat itu, ya. Tersenyum itu hanya untuk mengekspresikan kebahagiaan dan bukan dengan tujuan tebar pesona. Tapi memang saudara kasih oleh Tuhan, orang yang tersenyum memang nampak lebih menarik, ya. Orang yang suka tersenyum memang nampak lebih menarik daripada orang yang cemberut saja, ya. Ada satu aura yang menyebar di sekelilingnya ketika orang itu suka tersenyum, aura yang baik, ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sering tersenyum membuatmu kelihatan lebih cantik dan lebih tampan dan lebih awet muda, ya. Senyum memiliki banyak manfaat. Berikut ini ada 10 manfaat senyuman yang dilansir dari Detik Health, akan saya bacakan kepada kita sekalian. 10 manfaat senyum yang dilansir dari Detik Health akan saya bacakan kepada kita. Tersenyum merupakan salah satu cara yang paling mudah untuk mengurangi stres dan menambah teman. Tapi ternyata ada 10 manfaat lain dari tersenyum bagi kesehatan seseorang. Seperti diketahui dibutuhkan lebih sedikit otot wajah untuk membuat seseorang tersenyum dibanding cemberut. Beberapa ahli menyatakan dibutuhkan 43 otot untuk cemberut dan hanya 17 otot untuk tersenyum. Namun beberapa lainnya menyebutkan dibutuhkan 62 otot untuk cemberut dan hanya 26 otot untuk tersenyum. Selain itu, tersenyum juga bisa meningkatkan kesehatan seseorang dan membuat hidupnya lebih menyenangkan. Berikut ini beberapa manfaat yang bisa didapatkan seseorang dengan tersenyum, seperti yang dikutip dari Bot.
Yang pertama, senyum membuat seseorang lebih menarik. Secara tidak sadar, senyum bisa membuat orang lebih menarik karena ada faktor daya tarik tertentu dan membuat seseorang terlihat lebih baik dibandingkan mengerutkan kening, cemberut, atau meringis. Oleh sebab itu saya katakan kepada saudara tadi bahwa coba saudara amati iklan di TV. Rata-rata 90% iklan di TV itu bintang iklannya pasti tersenyum. Ya, karena senyum itu sangat menarik. Senyum bisa mengubah suasana hati, itu yang kedua. Manfaat yang kedua, tersenyum bisa mengelabui tubuh sehingga membantu seseorang mengubah suasana hatinya menjadi lebih baik. Untuk itu, jika merasa sedih, cobalah untuk tersenyum. Manfaat senyum yang ketiga adalah senyum bisa menular. Tersenyum tak hanya mengubah suasana hati orang tersebut, tapi juga orang-orang di sekitarnya dan membuat hal-hal menjadi lebih bahagia. Ini karena senyum bisa menular dan membawa kebahagiaan bagi orang lain. Manfaat yang keempat dari senyum. Senyum bisa meredakan stres. Orang yang stres bisa terlihat dari wajahnya. Tapi dengan tersenyum bisa mencegah seseorang tampak letih dan lelah. Jika sedang stres, cobalah ambil waktu untuk tersenyum karena bisa mengurangi stres sehingga lebih mampu mengambil tindakan dengan baik. Yang kelima, senyum meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Tersenyum bisa membantu sistem kekebalan tubuh untuk bekerja lebih baik. Ketika seseorang tersenyum, maka fungsi imun meningkat yang membuat seseorang merasa lebih rileks dan terhindar dari penyakit seperti flu dan pilek. Yang keenam, manfaat senyum. Senyum menurunkan tekanan darah. Ketika tersenyum, maka ada penurunan nilai tekanan darah yang terukur. Cobalah mengukur tekanan darah saat duduk di rumah sambil membaca, lalu tersenyum selama 1 menit dan mengukur tekanan darah kembali, maka akan terlihat perbedaan. Yang ketujuh, senyum bisa melepaskan endorfin, penghilang rasa sakit, dan serotonin. Studi telah menunjukkan senyum bisa melepaskan endorfin, senyawa yang bisa mengurangi rasa sakit secara alami, dan serotonin. Ketiganya bisa membuat orang merasa lebih baik dan menjadi obat yang alami. Makanya Alkitab bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saudara-saudara, sungguh ajaib Alkitab itu. Luar biasa. Lipatan senyum di wajah bisa membuat orang terlihat lebih muda. Otot-otot yang digunakan untuk tersenyum bisa membantu mengangkat wajah sehingga membuat orang tampak lebih muda. Karenanya cobalah lebih sering tersenyum yang membuat merasa lebih muda dan lebih baik. Yang kesembilan, tersenyum bisa membuat orang terlihat sukses. Orang yang tersenyum akan terlihat lebih percaya diri sehingga lebih dipromosikan. Selain itu, pasang senyum di setiap pertemuan akan memiliki reaksi yang berbeda. 10. Senyum bisa membantu orang tetap positif. Senyum akan membuat orang lebih positif dan mengurangi pikiran negatif. Dengan mengurangi depresi, stres, dan kekhawatiran, maka kesehatan seseorang juga akan meningkat dan menghindarinya dari berbagai risiko penyakit. Nah, saudara-saudara, itulah 10 manfaat senyum yang saya bacakan dari Detik Health, ya. Saudara yang kasih Tuhan, kesimpulannya, Alkitab tidak pernah salah. Ribuan tahun sebelum para peneliti kesehatan menemukan manfaat dari senyum, tawa, dan hati yang gembira, bersukacita senantiasa, Alkitab sudah memberitahu bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Seperti yang saya sudah bacakan tadi kepada kita yang dilansir dari Detik Health tadi. Begitu banyak manfaat dari senyum. Tapi Alkitab berapa ribu tahun yang lalu sudah memberitahu kita bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Oleh sebab itu, kalau engkau ingin hidup bahagia, terapkanlah Amsal pasal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Filipi pasal 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah senantiasa. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Saudara, kalau terapkan ini dalam hidupmu, hatimu selalu bersukacita, dan engkau mudah tersenyum, maka hidupmu pasti akan jauh lebih baik dan lebih bahagia. Oleh sebab itu, kalau engkau ingin hidup bahagia dan hidup yang berkualitas, banyak-banyaklah tersenyum dan banyak-banyaklah tertawa. Amin.